Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan doa bersama-sama. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Oke. Di tengah pandemi ini mudah-mudahan Susi doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa belajar dengan baik di sekolah. Oke anak-anak, sebelumnya kita absen dahulu ya. Iya, Bu. Abiyu Triwahyuda, Alvina Damayanti, Alinia Bunga. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bu Susi akan menampilkan video dan kasus terkait dengan fenomena yang ada di tengah-tengah pandemi yang saat ini berlangsung di Indonesia. Kita perhatikan video yang akan saya tayangkan sebentar lagi. Demikian tadi video yang kita saksikan bersama. Kalian pasti tahu ini fenomena pemilihan ketua OSIS yang digelar dan insya Allah sebentar lagi sekolah kita juga akan mengadakan nilai yang sama untuk memilih ketua OSIS yang baru di periode tahun ini. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut? Bahwa bagaimana memilih seorang pemimpin dan bagaimana kita bersikap? Jadi kalian mungkin akan ada yang menyikapi? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Pendapat saya sebagai calon ketua OSIS ini diwajibkan untuk jujur. Mengapa? Karena agar kedepannya agar lebih baik dan bisa bertanggung jawab. Iya, bagus sekali. Bahwa kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang pelajar, harus bersikap jujur. Karena dengan berjujur kita akan tenang mendapatkan seorang pemimpin yang amanah yang bisa kita percaya. Nah, itu tadi video pertama yang saya tunjukkan kepada kalian. Nah, berikutnya ada kasus. Jadi Bu Susi membawa kasus ini yang kemarin sangat menggemparkan di Indonesia. Mungkin kalian juga mengikuti di media sosial, di televisi. Tentang apa? Kita saksikan bersama. Kita baca bersama. Ini kasus yang baru-baru ini terjadi pada saat pandemi, di mana kita semuanya susah. Kita sedang mendapatkan musibah karena pandemi COVID, tapi oleh tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk menguntungkan diri sendiri. Silakan. Oke, dari kalian siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Iya, silakan Nabila. Menurut pendapat saya, pemerintah harus mengecek ulang kepesertaan bantuan sosial karena itu sangat mempengaruhi dampak buruknya untuk masyarakat yang benar-benar kurang mampu. Soalnya korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan dulu dan ahdul amwal bil batil sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Bagus sekali. Iya betul. Jadi tadi kaitannya ahlul ahdi wal ahdi itu apa? Pembalap
perintah. Dan dalam kasus ini ada tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab mengambil hak rakyat yang sebenarnya ini diperuntukkan untuk masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, yaitu terkena pandemi COVID. Kita pasti merasakan bersama bagaimana susahnya orang tua kita, betul? Iya. Bahkan kalau ada pembicaraan di kanan kiri itu sampai menyampaikan sekarang itu untuk makan saja alhamdulillah. Kalau kita bisa makan saja alhamdulillah gitu. Apalagi sampai terjadi seperti ini berarti kedoliman yang nyata yang ada di masyarakat kita. Oke. Dari dua kasus yang saya tunjukkan kepada kalian, maka kita pada pagi hari ini bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang baik itu secara pribadi maupun masyarakat, pemerintah harus bersikap berani dan jujur. Kalau dalam bahasa pelajaran kita pagi ini yaitu mengembangkan sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Jadi harus syaja'ah. Syaja'ah berarti berani dan jujur seperti itu. Oke, dari kedua video dan masalah tadi yang bisa saya sampaikan, mungkin ada dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan atau paparan terkait dengan dua kasus tersebut dan materi kita hari ini. Saya Bu. Iya, silakan Aziz. Sifat syaja'ah sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Selain merupakan sifat terpuji juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sikap ini akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia seperti cepat tanggap, hebat ditanggung, saling memaafkan, mampu menahan amarah, ketenangan hati dan saling mencintai. Ya, betul sekali. Kalau kita berani, maka kita bisa mewujudkan itu. Seperti yang disampaikan oleh Aziz tadi. Apa saja? Cepat tanggap, pribadi yang tangguh, saling memaafkan, mampu menahan amarah, hati jadi tenang, betul nggak? Iya. Saling mencintai sesama. Terutama ini, apalagi kita menghadapi kondisi seperti ini di era yang sangat susah ya, dalam kondisi pandemi, maka sifat syaja'ah harus kita jaga. Syaja'ah yaitu berani. Ada lagi mungkin yang lain? Saya Bu. Iya, silakan. Hikmah dari perilaku jujur adalah bisa mendapat kepercayaan orang lain, Iya. hidupnya menjadi tentram dan juga amalan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Iya, betul, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Jadi memang dengan jujur akan mengantarkan seseorang selain mendapat pahala, selain mendapat ridho Allah, selain juga mengantarkan ke surga, yaitu dia akan pasti mendapatkan ketenangan. Karena orang jujur pasti amin. Kalau bohong pasti dalam hatinya akan terjadi was. Oke anak-anak, karena pembahasan kita semakin menarik, karena ini terjadi di kita sendiri sebenarnya, banyak teman-teman kita yang belum berani mengungkapkan jati dirinya, belum jujur. Ya betul. Ya, jadi kadang mengakui aku berasal dari ini, aku memiliki kemampuan ini, aku tidak punya HP Android, aku tidak memiliki iPhone, aku ini kadang gaya hidup menjadi faktor ketakutan dan menjadikan tidak syaja'ah dan tidak berani jujur dengan jati dirinya. Itu yang terjadi di teman-teman kita yang SMA dan SMK terutama yang sudah menginjak dewasa. Nah, anak-anak, pagi ini saya akan membagi kelompok kalian beberapa untuk membahas lebih detail lagi bagaimana praktek jujur yang harus kita jalankan di masyarakat. Oke? Nah, ini Bu Susi punya beberapa kasus. Nanti akan saya bagi tiap kelompok. Silakan nanti kelompok sini nanti tentang kasus pertama dan kelompok
kedua, kasus kedua, kelompok ketiga, kasus ketiga, dan kelompok terakhir, kasus keempat. Berikut kasus yang akan kalian bahas. Silahkan nanti dibuat skemanya bagaimana kita menjadi jujur sebagai masyarakat maupun pribadi yang jujur, dan bagaimana pemerintah menanggulangi kasus-kasus tersebut yang seharusnya dikerjakan oleh pihak berwenang. Bisa dipahami? Oke. Silakan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Selesai. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan kasus yang sudah saya tugaskan tadi? Saya. Iya, silakan kelompok Kenzi dan Kevin. Silakan Kenzi dan Kevin. Kami akan mempresentasikan kasus penipuan tabungan. Pemerintah menyelidiki untuk melakukan proses hukum kepada pelakunya sesuai pelanggaran. Menurut korban, mengaku rugi terhadap gas yang sengaja dijual tidak penuh dan sudah ditilak oleh suatu oknum. Menurut masyarakat, untuk mendapatkan gas 3 kilo sangat sulit. Saran membeli gas ilegal untuk masyarakat yang wajib membeli gas di warung yang sudah terdaftar di Pertamina secara ilegal. Ya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang bertanya di antara kalian? Saya Bu, Ya, silakan Dani. bagaimana jika kita menjadi korban penipuan online atau tabung gas seperti yang terjadi di Gresik? Ya. Silakan Kenzi jawab. Kita dengan sergap melaporkan ke kepala desa agar ditindaklanjuti kepada pihak berwajib dan pelaku dilaporkan terkena pasal. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan teman kalian mempresentasikan diskusi kasus pertama, dan kita tahu bagaimana harus bersikap jujur terkait dengan kasus tersebut. Oke, kita menginjak kepada kasus yang kedua. Silakan kelompok yang ingin menyampaikan presentasinya. Saya Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok kasus suap Wali Kota Blitar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sikap masyarakat mengenai kasus suap, menentang adanya korupsi dan mencari solusi untuk menangani kasus tersebut. Bertindak tegas terhadap segala bentuk korupsi, baik berukuran kecil maupun besar. Meningkatkan toleransi terhadap sikap jujur dan anti korupsi. Sikap pemerintah mengenai kasus suap: 1. Mempertegas hukuman buat para pelaku kasus suap. 2. Menyeleksi orang-orang yang akan bekerja di pekerjaan yang rawan kasus suap. Sekian dari kelompok kami. Teman-teman, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Iwani. Saya bertanya, di dalam Islam mencuri harus dipotong tangan. Bagaimana dengan kasus suap Bapak Wali Kota tersebut? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ivani. Kita sekarang hidup di negara Indonesia, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan atau menegakkan undang-undang yang telah berlaku. Karena kasus suap itu tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Untuk hukum potong tangan tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Demikian hasil presentasi kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita terkait dengan mengembangkan sifat jajaan untuk mewujudkan perilaku jujur. Tadi sudah kita mendengarkan presentasi dari beberapa teman kalian di depan. Kemudian kalian juga menyikapi beberapa kasus yang memang sudah terjadi di negara kita, dan alhamdulillah kalian bisa menampilkan presentasi yang luar biasa. Semuanya bagus, semuanya dapat nilai yang terbaik dari Bu Susi
berdiskusi karena semuanya berani mengajukan pendapatnya masing-masing. Oke? Terakhir, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, silakan kalian membuka HP kalian masing-masing karena kita akan mengevaluasi kegiatan pagi ini dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk link Google Form-nya sudah Bu Susi kirim di WhatsApp kalian masing-masing. Silakan kalian kerjakan. Alhamdulillah anak-anak, dari tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pagi ini. Kita sudah menyaksikan beberapa kasus, kemudian menyaksikan teman-teman kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Saya harapkan kalian bisa mewujudkan perilaku, mengembangkan syaja'ah dan berperilaku jujur di kehidupan kalian masing-masing. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari menghormati orang tua dan guru. Tolong dipersiapkan di rumah masing-masing, yaitu membaca Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan keluarga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.